Sadarwarnihia, Prodi Manajemen kelas MN21A. Saya akan mempresentasikan materi tentang mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi dosen pengampu saya di sini yaitu Gustian D. Juanda. Saya dari instansi Universitas Nusa Putra. Jadi di sini kita masuk materi bab 1 yaitu mengenai tentang peran, sejarah dan tujuan akuntansi manajemen. Yang pertama yang kita bahas yaitu pendahuluan. Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal suatu entitas dalam sebuah pengambilan keputusan. Jadi tujuan dari bab ini yang perlu kita pahami yaitu untuk memberikan pemahaman tentang sejarah singkat akuntansi manajemen, perbedaan dan kesamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi manajemen, peran akuntansi manajemen, tujuan dan fungsi akuntansi manajemen, tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen, perilaku etik dan kode etik akuntansi manajemen, dan sertifikat akuntansi manajemen. Bagian B, sejarah singkat akuntansi manajemen. Jadi di sini kita mempelajari mengenai sejarah singkat akuntansi manajemen. Di sini akan adanya prosedur perhitungan biaya produk mulai dari berkembangnya antara tahun 1880 dan 1925. Kemudian pada tahun 1950-an dan 1960-an dilakukan peningkatan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional. Pada tahun 1989-an dan 1990-an, praktik-praktik akuntansi manajemen tradisional sudah usah dan tidak berguna lagi. Jadi untuk itu dilakukan berbagai upaya untuk mengembangkan sistem manajemen baru berdasarkan kebutuhan lingkungan ekonomi pada saat ini. Bagian C, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen akan kita pelajari di sini. Hubungan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dalam prakteknya adalah sangat erat dikarenakan ada data yang diperoleh menghasilkan sebuah informasi yang diperlakukan dan bermanfaat bagi pihak internal maupun eksternal. Akuntansi keuangan memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Jadi akuntansi keuangan ini memberikan informasi merupakan laporan pihak eksternal. Informasi yang disampaikan dalam akuntansi keuangan memiliki format informasi yang baku yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga dalam menyusun standar laporan keuangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen tidak dapat dihasilkan dari satu sistem saja karena keduanya sangat berbeda. Jadi 3 alasan kedua sistem ini tidak dapat disatukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem akuntansi keuangan dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang kedua, akuntansi pelaporan sistem akuntansi keuangan terlalu lama. Dan yang ketiga, sistem akuntansi keuangan melaporkan sesuatu yang sudah terjadi. Yang keempat, menyusun laporan keuangan menggunakan asumsi yang berbeda. Bagian D, sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input
dan memproses untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Jadi, proses atau pengelolaan merupakan inti dari suatu sistem informasi akuntansi manajemen. Dan di sini digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang memenuhi tujuan satu sistem. Suatu proses dapat dijelaskan oleh suatu aktivitas seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan informasi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan utama akuntansi manajemen terdiri dari 3, yaitu penyediaan informasi untuk menghitung biaya jasa dan produk, serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Yang ketiga, menyediakan informasi dalam mengambil keputusan. Bagian E, peran akuntansi manajemen. Jadi, salah satu peran dalam suatu organisasi adalah peran akuntansi manajemen. Peran akuntansi manajemen ini adalah sebagai controller, yaitu yang bertugas sebagai kepala bagian akuntansi dan pegawai semua departemen akuntansi. Menurut Hilto dan Plath 2016, peran akuntansi manajemen dalam perusahaan adalah terbagi 4, yaitu yang pertama, menyediakan informasi untuk mengambil keputusan bagi manajer. Kedua, membantu manajer dalam mengendalikan operasi perusahaan. Yang ketiga, memotivasi semua sumber daya manusia dalam perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dan yang keempat, mengukur kinerja departemen dan pimpinan dalam organisasi perusahaan. Dalam pelaksanaan perannya, seorang akuntansi manajemen harus meningkatkan pengetahuan dan profesinya sehingga metode-metode yang diterapkan dalam perusahaan harus output datanya. Yang berikutnya yaitu tujuan dan fungsi akuntansi manajemen. Menyajikan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan sebagai dasar dalam mengambilkan kebijakan atau mengambil keputusan merupakan tujuan dari akuntansi manajemen. Selain memiliki tujuan, akuntansi manajemen juga memiliki fungsi, antara lain yang pertama yaitu sebagai alat analisis dalam mengambil keputusan. Jadi, artinya di sini yaitu sebuah keputusan dapat diambil dengan baik dan benar apabila seluruh data dalam perusahaan, baik data kualitatif maupun kuantitatif, dianalisis terlebih dahulu, terutama data yang berhubungan dengan strategi kepemimpinan. Dan yang kedua, sebagai sumber daya dan informasi keuangan yang relatif kepada pihak internal maupun eksternal. Jadi di sini merupakan ketersediaannya sumber informasi keuangan yang valid dari suatu perusahaan akan menghasilkan sumber data yang dipakai dalam perencanaan, anggaran, dan kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, sebagai sumber informasi dalam bertanggung jawab tingkat manajemen. Di sini menjelaskan bahwa tujuan tanggung jawab masing-masing di perusahaan adalah masa sesuai dengan opsi pekerja masing-masing. Dalam proses ini, akuntansi dibutuhkan sebagai sumber informasi untuk mendukung sebagian dari masing-masing departemen sehingga terjalin kerjasama yang baik dan konstan dan terencana. Yang berikutnya nomor 4 yaitu koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Jadi di sini materi ini menjelaskan mengenai sistem
setiap aktivitas yang terjadi dalam perusahaan berjalan secara terpisah. Jadi untuk itu pelaporan akuntansi sangat diperlukan agar pekerja yang dilakukan antara departemen berbenturan satu dengan yang lain. Nomor 5 sebagai arsip audit. Jadi di sini dibahas mengenai segala bentuk transaksi keuangan sewaktu-waktu akan dibutuhkan oleh pihak terkait dalam proses audit. Untuk mempermudah proses audit, akuntansi manajemen dapat dijadikan sebagai arsip. Yang berikutnya yaitu nomor 6, mengukur dan menggawai kinerja perusahaan. Jadi pada dasarnya tugas dari manajemen adalah melakukan pegawai terhadap kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan, seperti data-data keuangan merupakan salah satu materi yang digunakan dalam pengawasan. Oleh ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan yang terjadi dalam perusahaan, apakah perusahaan itu berjalan dengan baik ataukah tidak. Dan yang berikutnya itu tren dalam akuntansi manajemen. Dapat dilihat di lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, akuntansi manajemen memulai melakukan beberapa perubahan dalam konsep dan praktik-praktiknya agar mutu dan produktivitas semakin meningkat serta mampu meminimalisir biaya yang muncul. Jadi ada beberapa praktik bisnis yang perlu dirubah dalam akuntansi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi pelanggan. Yang kedua, perspektif lintas fungsional. Yang ketiga, persaingan global. Yang keempat, manajemen mutu total. Yang kelima, waktu sebagai unsur kompetitif. Yang keenam, kemajuan dalam teknologi informasi. Yang ketujuh, kemajuan lingkungan manufaktur. Yang kedelapan, pertumbuhan dan deregulasi dalam industri jasa. Yang kesembilan, manajemen berdasarkan aktivitas. Yang berikutnya itu bagian H, perilaku etik dan kode etik untuk akuntansi manajemen. Jadi dalam memaksimalkan laba, suatu entitas harus menunjukkan perilaku yang baik pada masyarakat dan para pelanggan dengan cara-cara yang sah dan etis. 10 dari nilai yang didefinisikan dan dijelaskan oleh Michael Josephson. 10 nilai inti yang dimaksud adalah dikutip tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah kejujuran, integrasi, memegang janji, kesetiaan, keadilan, kepedulian terhadap sesama, penghargaan kepada orang lain, kewarganegaraan yang bertanggung jawab, pencapaian kesempurnaan, akuntabilitas. IAMI berkolaborasi dengan IAI yang artinya Ikatan Akuntansi Indonesia dan IAPI Institut Akuntansi Publik Indonesia menyusun kode etik akuntansi Indonesia sesuai dengan nota kesepakatan tentang kerjasama pengembangan profesi akuntansi di Indonesia. Prinsip dasar akuntansi, dasar etik untuk akuntansi tercantum di dalam Indonesia 2020 terdiri dari 5 prinsip, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Jadi IAI dan IAMI secara paralel menerbitkan kode etik yang bernama Kode Etik Akuntansi Indonesia, sedangkan IAPI menerbitkan kode etik yang
dengan nama Kode Etik Profesi Akuntansi Publik. Kode Etik Akuntansi Indonesia terdiri dari 4, yaitu yang bagian pertama kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etik, dan kerangka kerja konseptual. Yang kedua, akuntansi yang kerja di bisnis. Yang ketiga, akuntansi yang berpraktik melayani publik. Yang keempat, independen dalam perilaku audit dan perilaku review. Yang keempat, bagian B, independen dalam perilaku asuransi selain berkait audit dan perilaku review. Yang berikutnya itu bagian I, sertifikat akuntansi manajemen. Jadi sertifikat yang utama bagi akuntansi manajemen di Amerika terbagi menjadi 3 bagian, yaitu CMA, CPA, dan CIA. Sertifikat akuntansi manajemen yang disingkat dengan CMA, sedangkan akuntansi publik bersertifikat yang disingkat CPA, dan auditor internasional bersertifikat CIA. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Terima kasih.